Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan diberi kekuatan dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatannya, terutama dalam proses mengikuti perkuliahan atau pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait registrasi, izin praktik, dan izin kerja seorang tenaga kefarmasian. Jadi, seorang tenaga farmasi itu dalam menjalankan kewajibannya atau tugasnya tentu itu harus diperlukan suatu izin praktik kalau pengen membuka suatu praktik. Apakah itu sifatnya individu ataupun yang sifatnya kerjasama. Tentunya sebelum melakukan atau mengajukan izin praktek harus ada suatu sertifikat kompetensi di mana ini bisa didapatkan dengan tentunya melakukan registrasi terlebih dahulu. Selain itu, berbagai macam tenaga kesehatan yang dalam hal ini tenaga kefarmasian sendiri dalam menjalani atau jika mau melakukan suatu pekerjaan tentu itu harus memiliki izin kerja ya. Nah, tentunya ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan semuanya sehingga kedepannya seorang tenaga kefarmasian itu dapat melaksanakan tugasnya atau melakukan hal-hal yang memang merupakan kewenangan dari pekerjaan farmasi. Teman-teman bisa melihat ya bahwa dalam Permenkes nomor 889 tahun 2011 yaitu mengatur tentang registrasi, izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian. Nah, di bab 1 itu mengatur tentang ketentuan umum. Nah, di bab 2 ini mengatur registrasi dan di bab 3 mengatur tentang izin praktik dan izin kerja. Kemudian di bab-bab selanjutnya yaitu ada Komite Farmasi Nasional, kemudian ada pembinaan dan pengawasan, kemudian ada ketentuan-ketentuan peralihan, dan terakhir adalah ketentuan-ketentuan penutup. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa tenaga farmasis yang melakukan registrasi atau membutuhkan suatu izin praktek atau izin kerja itu bisa dibedakan atas dua. Yang pertama adalah seorang apoteker, kemudian yang kedua adalah seorang tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Untuk registrasi izin praktek dan izin kerja ya terkhusus kepada tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah, suratnya itu bisa ditebus sebagai STR TTK atau kepanjangannya adalah Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian. Nah, STR TTK ini dikeluarkan oleh menteri ya, kemudian menteri itu akan mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Tentunya kalau misalnya teman-teman berada di wilayah Universitas 11 Maret, nah itu akan dikeluarkan oleh Kadis Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, jika pengen melakukan registrasi atau mengajukan izin praktik maupun kerja, nah itu harus ada pengajuan atau melakukan pemberkasan, namanya adalah administratif. Nah, pengajuannya itu dilakukan permohonan kepada Kadis Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, sehingga jika telah sesuai ya atau telah memenuhi syarat permohonan teman-teman sekalian, nah itu akan diterbitkan ya di tempat yang menyelesaikan pendidikan. Misalnya teman-teman menyelesaikan di pendidikannya di UNS ya, sekolah vokasi UNS, nah itu STR TTK teman-teman akan dikeluarkan oleh UNS itu sendiri. Nah, tentunya hal itu akan memiliki masa berlaku. Teman-teman perhatikan bahwa masa berlakunya itu adalah sekitar 5 tahun. Nah, jika setelah 5 tahun, nah itu bisa dilakukan registrasi ulang ya, jadi diperbarui gitu atau dicas gitu. Akan berlaku lagi 5 tahun ke depannya. Nah, begitulah seterusnya.
Teman-teman bisa melihat bahwa dalam memperoleh STR TTK itu tentu dibutuhkan beberapa syarat-syarat. Pertama misalnya adalah itu membutuhkan suatu ijazah ya atau fotokopi ijazah sarjana farmasi atau ahli media ya. Dalam hal ini adalah D3 ya. Kemudian selanjutnya adalah itu mempersyaratkan suatu surat keterangan baik fisik maupun mental. Nah, ini bisa didapatkan dari dokter ya, yang memiliki tentunya surat izin praktek, artinya legal gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah surat pernyataan akan mematuhi atau melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Dan selanjutnya adalah berupa syarat surat rekomendasi kemampuan. Nah, surat rekomendasi kemampuan ini itu berasal dari seorang apoteker yang telah memiliki STRA ya, atau bisa juga didapatkan rekomendasi ini dari pimpinan institusi pendidikan yang tempat kita lulus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dari UNS, nah itu bisa meminta ke pimpinan gitu ya. Atau juga bisa didapatkan dari organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian. Dan yang terakhir adalah tentunya adalah pas foto. Nah, ini pas foto ya, kalau bisa ya, tapi biasanya sih umumnya itu meminta pas foto terbaru. Nah, biasanya itu berukuran yang 4x6, apakah itu 2 lembar, 3 lembar ya, dan seterusnya. Dan juga biasanya itu apa namanya, meminta yang 2x3 ya, sebanyak 2 lembar atau 3 lembar seperti itu. Selain daripada itu ya, perlu juga diketahui bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi itu harus menerbitkan STR TTK paling lama 10 hari masa kerja ya sejak surat permohonan diterima dan telah dinyatakan lengkap ya, di mana surat-surat itu harus benar-benar diisi dengan jujur dan benar tentunya. Nah, teman-teman ya ingat bahwa setelah mengajukan permohonan, nah Kepala Dinas Kesehatan itu maksimal 10 hari kerja dia akan menerbitkan STR TTK dengan catatan bahwa telah memenuhi syarat ya dan tentunya telah melewati suatu evaluasi atau validasi. Perlu diketahui bahwa sertifikasi kompetensi profesi itu dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji kompetensi. Nah, yang kemudian adalah masa berlakunya itu selama 5 tahun ya. Jika telah habis masa berlaku ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa perlu diadakan suatu registrasi ulang ya, sehingga bertambah masa berlakunya atau masa aktifnya gitu kan. Kemudian, uji kompetensi ini dilakukan oleh organisasi profesi melalui pembuatan satuan kredit profesi atau SKP. Yang selanjutnya adalah pedoman penyelenggaraan uji kompetensi itu ditetapkan oleh Komite Farmasi Nasional atau yang disingkat dengan KFN. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah proses registrasi ulang dalam artian telah apa namanya? Masa berlaku 5 tahun itu telah habis, kemudian akan dilakukan registrasi ulang. Nah, itu caranya seperti sesuai dengan cara memperoleh STR-TTK ya, dengan melampirkan STR-TTK yang lama tentunya ya, atau yang udah nggak berlaku lagi atau expired gitu. Kemudian selanjutnya adalah harus dilakukan minimal 6 bulan sebelum STR-TTK itu habis masa berlakunya. Jadi diberikan waktu interval selama 6 bulan sebelum benar-benar waktu jatuh tempo atau waktu kadaluarsa dari STR-TTK itu untuk melakukan registrasi ulang gitu. Karena takutnya kalau misalnya dilakukan pas hari H STR-TTK itu mati. Nah, tentu dalam prosesnya ini pembuatan STR-TTK itu membutuhkan waktu gitu kan. Nah, di situ kan kalau misalnya teman-teman di apa namanya STR-TTK-nya ini sangat dibutuhkan. Nah, bisa-bisa ini menjadi suatu temuan atau celah jika tiba-tiba dilakukan investigasi di tempat teman-teman bekerja gitu kan, karena adanya masa berlaku apa STR teman-teman udah habis, akan tetapi masih dalam kepengurusan. Artinya dalam hal ini adalah nggak ada yang bisa apa namanya diberikan suatu pertanggungjawaban bahwa benar-benar
memiliki suatu sertifikat kompetensi, seperti itu. Makanya disarankan minimal 6 bulan sebelum habis masa berlakunya. Perlu teman-teman ketahui bahwa STR-TTK itu bisa dicabut ya jika sewaktu-waktu karena misalnya adalah permohonan dari yang bersangkutan sendiri. Atau mungkin pemilik STR-TTK itu tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter. Ya, artinya fisiknya udah nggak mampu lagi. Kalau misalnya kita berbicara mental ya bisa dibilang adalah udah ada gangguan-gangguan psikis gitu. Sehingga STR-TTK itu dicabut. Kemudian selanjutnya adalah jika melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian. Nah, apa namanya? Hal-hal ini tentunya diatur dalam kode etik profesi. Nah, di situ bisa dibaca ya dan secara saksama hal-hal apa aja yang dapat dikatakan melanggar disiplin tenaga kefarmasian. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Jadi, pencabutan STR-TTK itu juga disampaikan kepada pemilik STR-TTK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga kepada organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian. Jadi jika suatu STR-TTK itu pengen dicabut, tentu ada informasi yang sebelumnya ya. Kemudian terkait izin praktik dan izin kerja ya, itu bisa disingkat sebagai surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian ya bagi TTK yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas farmasian. Artinya SIK TTK ini memang sangat diperlukan ya bagi seorang TTK yang sedang melakukan pekerjaan kefarmasi di suatu fasilitas kefarmasian, misalnya di puskesmas, di apotek, atau di instalasi-instalasi farmasi dalam suatu rumah sakit atau suatu instansi pemerintahan. Nah, SIK TTK ini itu dapat diberikan paling banyak 3 tempat fasilitas kefarmasian ya. Misalnya di apotek ini, teman-teman di apotek A, kemudian pengen kerja lagi di puskesmas B misalnya kan. Nah, atau kemudian ada di tempat pelayanan kesehatan kefarmasian juga bisa. Nah, itu maksimal 3. Lebih dari 3 itu nggak bisa lagi, karena memang ini telah diatur ya dalam perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya adalah SIK TTK itu masih tetap berlaku sepanjang STR TTK masih berlaku dan tempat praktik bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIK TTK. Akan tetapi jika teman-teman udah keluar ya atau tempat kerjanya itu udah berpindah ya nggak sesuai lagi dalam isi dari SIK TTK itu, maka bisa dikatakan itu nggak berlaku lagi gitu. Artinya bisa dikatakan teman-teman melakukan pekerjaan yang sifatnya ilegal. Tentunya ini akan melanggar kode etik. Seperti itu. Nah, ini merupakan cara untuk memperoleh SIK TTK ya. Tahap-tahap gimana memperoleh surat izin kerja ya untuk tenaga teknis kefarmasian. Nah, di sini yang pertama bisa dilihat bahwa mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Misalnya teman-teman pengennya melakukan di wilayah Solo, nah jadi itu memohon kepada Kadis Kabupaten Kota ya di Surakarta misalnya. Atau misalnya melakukan di Bandung gitu. Nah, itu melakukan permohonan di Kadis Kesehatan di sana ya, di Bandung tentunya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jika mengajukan permohonan itu harus dinyatakan secara tegas permintaan SIK TTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Jadi misalnya teman-teman pengen bekerja ya pada 3 tempat seperti yang disebutkan sebelumnya ya. SIK TTK itu berlaku untuk 3 tempat. Nah, itu harus jelas tempatnya. Namanya, lokasinya ya, alamatnya ya seperti itu harus jelas. Karena kenapa? Takutnya ini dapat mencoreng ya
organisasi profesi kefarmasian jika ditemukan ya adanya beberapa surat izin kerja yang keluar yang begitu setelah dilakukan investigasi ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam SIK TTK yang diajukan oleh seorang TTK. Kemudian yang selanjutnya adalah Kepala Dinas Kabupaten Kota itu harus menerbitkan SIK TTK paling lama 20 hari kerja. Ya berbeda ya, terkait STR TTK itu 10 hari kerja, namun SIK TTK ini 20 hari kerja ya. Ini terbilang cukup lama ya dibanding dengan STR TTK. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga bahwa ini keluar jika permohonan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap. Nah, jika kurang, artinya masih kurang lengkap, masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, nah itu tentunya belum bisa dikatakan ada revisi lagi, kemudian melakukan permohonan kembali. Nah, ini adalah tata cara memperoleh SIK TTK ya, yang dilampirkan itu berupa fotokopi STR TTK, kemudian adanya surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian, kemudian ada surat rekomendasi dari organisasi, kemudian ada melampirkan juga pas foto ya. Sini teman-teman bisa melihat. Selanjutnya adalah pencabutan SIK TTK. Sama ya dengan STR TTK. Nah, ternyata SIK TTK itu juga bisa dicabut. Nah, pencabutan ini dikarenakan misalnya adalah permintaan yang bersangkutan sendiri, kemudian nggak berlaku lagi ya udah habis masa berlakunya yang selama 5 tahun itu, kemudian tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat SIK TTK. Nah, makanya tadi ya dalam permohonan pengajuan SIK TTK itu harus benar-benar jelas tempat kerjanya di mana, di tempat 1, tempat 2, tempat 3. Karena kenapa? Nah, ini akan merugikan pihak personal sendiri nantinya ya jika telah dilakukan investigasi atau audit di mana di SIK TTK itu nggak sesuai tempat tempat melakukan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memenuhi persyaratan fisik dan mental. Nah, ini merupakan suatu keterangan yang dikeluarkan oleh seorang dokter tentunya. Kemudian sebenarnya adalah melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian. Kemudian melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan seperti itu. Oke, teman-teman kita bisa melihat di sini ya bahwa tadi di awal slide kita telah membahas terkait Komite Farmasi Nasional atau KFN. Nah, di mana KFN ini ya kita kembali ke slide sebelumnya. Kita bisa melihat di sini ya, melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian. Nah, ini biasanya itu berdasarkan rekomendasi KFN. Oke, selanjutnya adalah ini merupakan struktural dari Komite Farmasi Nasional ya, di mana strukturalnya ini berupa komposisinya yaitu teman-teman bisa melihat dua orang dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Badan POM itu ada 1 orang, kemudian terdapat 3 orang dari organisasi profesi, kemudian 1 orang dari organisasi TTK, kemudian 1 orang yang berasal dari perhimpunan PTFI, kemudian 1 orang dari Kemendiknas. Teman-teman bisa melihat ya di sini strukturalnya seperti apa, di mana yang paling tinggi adalah komitenya. Di situ ada sekretariat ya, tentunya itu merupakan seorang pegawai negeri sipil yang di mana bertanggung jawab kepada ini ya bertanggung jawab kepada sekretaris eksekutif dan juga di sini ada ya Ditjen Binfar dan Alkas, Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan. Kemudian di sini ada beberapa divisi ya. Yang pertama ada divisi sertifikasi dan registrasi, kemudian divisi pendidikan dan pelatihan, kemudian ada divisi pembinaan dan pengawasan. Jadi ini merupakan struktural dari Komite Farmasi Nasional. Nah, ini merupakan komposisinya ya teman-teman. Nah, KFN itu ya dibentuk oleh menteri, namanya adalah Menteri Kesehatan tentunya. Nah, KFN ini merupakan unit non-struktural ya yang bertanggung jawab kepada menteri melalui Direktur Jenderal.
Nah, masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 periode. Jadi komposisi ya orang-orang yang tergabung dalam KFN itu masa baktinya hanya 3 tahun ya, berbeda dengan presiden yang masa baktinya itu 5 tahun, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ya, ketua KFN itu harus seorang apoteker. Kemudian, dalam rangka pembinaan dan pengawasan ya, Komite Farmasi Nasional itu dapat membentuk tim ad hoc. Nah, di mana tim ini akan bertugas dalam menyelesaikan berbagai macam dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di farmasis tentunya. Kemudian ketentuan lebih lanjutnya itu dugaan pelanggaran disiplin itu diatur oleh KFN. Berbicara terkait pembina dan pengawasan, nah di mana dalam farmasis itu ya, organisasi farmasi itu ada pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapannya. Dalam hal ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, organisasi atau perhimpunan terkait sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Nah, hasil pembinaan dan pengawasan itu akan dilaporkan secara berjenjang kepada Direktorat Jenderal. Nah, kemudian adalah ketentuan peralihan. Nah, di mana seorang TTK itu yang sudah memiliki surat izin asisten apoteker atau surat izin kerja asisten apoteker itu telah dianggap memiliki STR TTK dan SIK TTK. Kemudian ya, wajib mengganti SIAA dan atau SIK AAA ya dengan STR TTK dan SIK TTK paling lambat 31 Agustus 2011. Nah, jadi pada saat itu ya dikeluarkannya undang-undang ini di mana seorang tenaga teknis kefarmasian itu belum memiliki STR TTK, tapi yang dimiliki adalah surat izin asisten apoteker dan surat izin kerja asisten apoteker. Maka disebutkan di sini jika telah memiliki SIAA dan SIKAAA itu sudah dianggap memiliki STR TTK dan SIK TTK, sehingga paling lambat per 31 Agustus 2011 yang memiliki SIAA dan SIKAA itu harus mengganti menjadi STR TTK dan SIK TTK. Kemudian selanjutnya adalah itu harus melakukan pendaftaran melalui Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 1 bulan sebelum 31 Agustus 2011 ya, dan tentunya melampirkan file-file atau berkas-berkas yang dipersyaratkan, misalnya fotokopi KTP, ijazah TTK, atau surat izin asisten apoteker atau SIKAA, kemudian pas foto terbaru tentunya dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian setelah mendapatkan STR TTK yang untuk pertama kalinya ya pada waktu itu, TTK itu wajib mengurus SIK TTK di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan tempat dia bekerja. Ya, ini udah mulai berlaku pada tahun 2011 ya, yang tadi per 31 Agustus paling lambat. Kemudian masa berlaku STR TTK dan SIK TTK itu diberikan berdasarkan tanggal kelahiran tenaga teknis kefarmasian yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, nah itu akan membahas terkait fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa definisikan bahwa suatu alat ya atau tempat yang merupakan berfungsi untuk menyelenggarakan suatu upaya pelayanan kesehatan, baiknya sifatnya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat tentunya. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan ini ya, itu misalnya berupa pelayanan kesehatan yang perseorangan ya atau pelayanan kesehatan yang masyarakat. Nah, contohnya yaitu misalnya tempat praktik mandiri atau pusat kesehatan masyarakat ya, atau bisa juga klinik, rumah sakit atau apotek atau unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal atau fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ya, dan juga sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Nah, itu merupakan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di masyarakat.
Nah, ini telah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2016. Perlu diketahui bahwa tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan itu terbagi atas 3 ya, ada yang tingkatan pertama, kemudian ada tingkat 2, dan ada yang tingkat ketiga. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama, nah itu akan memberikan pelayanan yang sifatnya mendasar aja, ya. Kemudian untuk pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2, nah itu akan memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya spesialistik. Kemudian yang pada tingkat ketiga itu akan memberikan pelayanan kesehatan yang subspesialistik. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga ini itu dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat bawahnya. Misalnya adalah dalam pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, nah itu juga bisa dilakukan di rumah sakit yang bertipe C misalnya seperti itu. Itu maksudnya adalah pelayanan kesehatan tingkat 2 dan ketiga itu juga dapat memberikan pelayanan yang dilakukan atau diberikan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat bawahnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tentunya itu harus memiliki izin ya. Jadi bisa lihat di sini bahwa setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan itu harus wajib memiliki izin yang diberikan setelah memenuhi persyaratan tentunya. Kemudian izin itu diberikan oleh seorang gubernur atau bupati ya, sesuai dengan kewenangannya. Kemudian selanjutnya adalah untuk fasilitas kesehatan tertentu ya di sini yang disebut izinnya itu diberikan oleh menteri. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan tertentu ini misalnya adalah rumah sakit kelas A. Ya, bisa juga fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing. Kemudian bisa juga fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan yang bersifat kompleks atau fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat nasional atau merupakan rujukan nasional. Nah, ini merupakan pelayanan-pelayanan fasilitas kesehatan yang izinnya itu langsung diberikan oleh menteri. Nah, kenapa? Pemberian izin tersebut harus mempertimbangkan ketentuan mengenai penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatannya. Yang selanjutnya kemudian tentunya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri, seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dalam video pembelajaran kali ini terkait izin kerja, perizinan praktek, dan registrasinya. Semoga video pembelajaran ini menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Dan jika terdapat berbagai macam kesalahan dalam video tersebut, mohon dimaafkan, dan terutama dalam pelafalan dan penulisan pada slide-nya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya tutup video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.